Oke, di video kali ini saya bakal bahas hasil mining saya menggunakan PC 3 jutaan pakai Nvidia GTX 1050 ya, GT 1050 non TI, GTX 1050 non TI setelah beberapa bulan. Habis ini bakal saya review karena dari kemarin banyak yang tanya, "Bang, hasilnya gimana hasilnya?" Oke, sekarang akan saya review. Jadi di sini saya review berdasarkan notifikasi-notifikasi yang saya dapetin, ya. Notifikasi yang saya dapetin dari NiceHash-nya, ya. Bentar. Oke, di sini. Oke, saya rasa semuanya udah kelihatan. Nah, di sini adalah hasil yang saya dapatkan setiap harinya setidaknya ya. Ini ada cuplikannya beberapa. Dan di sini saya hanya menggunakan satu mining rig ya. Satu mining rig yaitu GTX 1050 yang saya build sebelumnya menggunakan part-part komputer bekas kecuali PSU-nya. Semua yang selain PSU semuanya bekas. PSU-nya doang yang ori, yang baru. Nah, menggunakan GTX 1050. Dan ketika saya lihat notifikasinya, setidaknya saya itu bisa mendapatkan ya setidaknya 0,00001 Bitcoin setiap harinya, setiap 24 jam. Ya, bisa dilihat di sini. Misalkan yang sebelum-sebelumnya ya. Saya cek lagi dulu. Oke, mana nih notif tadi? Balik ke notif ya. Oke, bisa dilihat di sini. Sekali lagi, kalau misalkan setidaknya setiap hari saya berhasil mendapatkan payment Bitcoinnya. Karena pada dasarnya NiceHash itu akan mencairkan uang hasil mining ke dalam wallet kita itu ketika mencapai 0,0001047. Jadi sistemnya NiceHash kayak gitu. Kalau misalkan dalam satu hari itu kita belum mencapai nilai sekian, maka otomatis bakalan dilanjut pada hari berikutnya. Jadi pada dasarnya selama 24 jam ketika saya menggunakan GTX 1050 ini, saya berhasil mencapai titik minimalnya. Tapi tidak setiap hari juga. Kadang ada selisih yang 2 hari. Contoh untuk kemarin lusa ya, 3 days yang lalu sama 5 hari yang lalu. Nah, ini kan ada selisih 2 hari. Nah, Bitcoin akan NiceHash bakalan mentransfer hasil miningnya ke dalam wallet kita itu kalau kita bisa mencapai nilai minimum ini. Nah, ketika saya menggunakan GTX 1050 yang non TI dan hanya 2 GB, saya bisa mencapai titik minimal ini kayak gitu. Kalau misalkan spek VGA-nya lebih tinggi kayak gimana? Ya pastinya dalam sehari bisa lebih dari ini yang akan cair ke dalam wallet NiceHash yang kita punya kayak gitu. Jadi kalau pakai GTX 1050 gimana, worth it atau enggak? Ya dibilang worth it ya tergantung relatif. Karena ini saya hasil untuk percobaan ya, bukan yang benar-benar ngejar untuk ngedapetin hasil dengan spek yang paling minimum. Saya bisa dilihat kalau PC bekas ini bisa mendapatkan Bitcoin setidaknya mencapai nilai minimum untuk ditransfer ke e-wallet kita ya, kayak gitu. Dan setidaknya setiap hari ya, setiap 24 jam sekali saya berhasil mentransfer mentransfer koin dari NiceHash ke wallet NiceHash saya dengan GTX 1050.
sekali lagi kalau misalkan VGA-nya lebih tinggi, otomatis dalam satu hari bisa jadi kita bisa lebih dari 1 kali atau lebih dari 5 kali bahkan mentransfer koin hasil mining ke dalam wallet NiceHash kita kayak gitu. Dan ini kemarin saya beberapa kali juga ada pemadaman listrik dan semacamnya ya, jadinya ada juga yang nggak ambil koin kayak gitu. Kemudian kalau saya misalkan tambahin dengan komputer saya, laptop saya ini kan saya pakai laptop ya. Laptop saya ini juga pakai GTX 1050 tapi Ti dan value-nya 4 GB. VRAM-nya. Ketika ini saya nyalakan juga proses miningnya tentu saja bakal lebih cepat. Ini ya bisa dilihat posisinya sekarang. Bentar, punya saya berapa ya? Coba saya start mining dulu. Saya start. Oke, masih proses benchmarking ya di sini. Oke, suhunya mulai naik juga. Jadi teman-teman perhatikan, kalau teman-teman mining, suhunya benar-benar diperhatikan. Saran saya jangan sampai menyentuh 80 derajat Celcius. Apalagi kalau mau diaktifin lebih dari 24 jam. Kayak gitu. Kemudian yang perlu diperhatiin lagi, kalau misalkan ukuran VGA cardnya itu di bawah 6 GB, loadnya itu pasti bakal setidaknya mencapai 100%. Dan kita tidak bisa atur level kinerjanya karena memorinya cuma sampai 4 GB. Kalau misalkan memori VRAM VGA teman-teman itu 6 GB, 8 GB, 12 GB, itu kita bisa atur loadnya itu mau seberapa. Tapi kalau di bawah 6 GB setahu saya itu loadnya bakal selalu 100% kayak gitu, karena bener-bener kayak di push ya, bener-bener dipaksa seperti itu. Oke, itu ya. Dan kalau saya lihat di dashboard ya, bisa dilihat aktif rig saya ada 2 sekarang. Oke, ya 2 mining rig saya udah mulai jalan. Nah, suhunya ini. Yang local worker ini adalah PC bekas yang kemarin saya pakai ya. Bisa dilihat di sini dia baru mencapai 0,000288 Bitcoin per 24 jam. Kayak gitu. Ya. Jadi benar-benar pelan banget. Kalau misalkan saya hanya mengaktifkan GTX 1050 saya yang ada di PC bekas sebelumnya. Kalau saya barengkan dengan yang ada di laptop dan saya asumsikan laptopnya juga jalan 24 jam, berarti setidaknya saya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dari sebelumnya, karena kan VGA-nya ada double ya. Jadi tentu saja lebih cepat. Kayak gitu. Itu hasil percobaan saya, dan ketika saya coba bandingkan dengan NiceHash kalkulator ya, ini kita nyoba bandingin sama NiceHash kalkulator. Mana nih mining hardware ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita atur ke IDR listrik, misalkan listrik teman-teman 900 kWh lah, berarti biayanya 1.352 rupiah. GPU nya adalah GTX 1050 ya, GTX 1050 non TI ini ya dia. Oke, bentar kita klik untuk ngecek, kita cek ulang. Ini saya ganti lagi jadi IDR.
Oke. Listriknya jangan lupa 1352. Seperti ini. Kalau saya calculate per harinya dapat 4000 perak. Segini. Nah, kalau misalkan dilihat dari bagian ini ya. Oke. Dilihat dari ini per harinya kita itu bisa mendapatkan kita berhasil mendapatkan 0,00000946 ya, bisa dilihat ya. Nah, dan kalau kita bandingkan dengan yang ada pada notifikasi NASH saya, nah tentu saja ini hampir tidak jauh berbeda, selisihnya hanya sepersekian Bitcoin aja, kayak gitu ya. Jadi hasil kalkulator NiceHash dengan hasil realnya itu hampir sama, ternyata hampir tidak ada perubahan, hanya selisih beberapa saja, kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Kalau total ya keuntungan yang saya dapat sejauh ini setelah beberapa bulan ya, setelah beberapa bulan yang saya dapatkan, oke, saya perlihatkan dikit lah ya. Setelah beberapa bulan saya dapatkan itu ya, saya dapat sekitar segini, 0,007776, dan ini kalau dirupiahkan jadinya 500.000 gitu. Itu hasil yang saya dapatkan dengan GTX 1050 PC bekas yang saya build sebelumnya di video-video saya sebelumnya. Dan ini pun sebenarnya saya nggak cuma mining pakai PC itu saja, tapi juga saya coba sesekali pakai laptop saya juga. Jadi bisa dibilang ada 2 GTX 1050. Tapi laptop jarang saya pakai karena sayang juga nanti ya. Saya juga nanti bakal panas, rusak juga nanti laptopnya. Kayak gitu sih. Oke, harganya bakal naik turun ya kalau dikonversi ke rupiah. Kenapa? Karena harga Bitcoin pun juga naik turun kan. Jadi tergantung. Ya, tergantung nilai Bitcoinnya saat itu. Gitu. Oke. Dan ini nantinya bakalan bisa kita cairkan ke rekening kita itu kalau sudah mencapai 0,001. Kalau ini kan masih 0,0007. Nah, baru bisa kita cairkan minimal kalau sudah bernilai 0,001. Nah, itu baru bisa dicairkan. Kayak gitu. Jadi ini saya juga masih nunggu hingga bisa cair. Kayaknya sih bakal bisa cair masih sebulan 2 bulan lagi sih kayaknya. Ya, masih cukup lama. Ya, gimana lagi? Ya kan? PC-nya kecil. Ya, hasil yang didapat juga masih kecil. Kalau mau dapat untung besar ya berani modal besar, tapi ya saya sarankan jangan dipaksakan ya. Pahami kondisi teman-teman masing-masing supaya bisa menerapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya saja. Kalau masih belum bisa ya nggak usah dipaksain gitu aja. Saya pun juga sama, saya tidak memaksakan, saya hanya ingin belajar saja bagaimana sih proses menambang koin, terutama Bitcoin di NiceHash kayak gitu. Oke, sampai jumpa untuk pembahasan berikutnya. Kali aja ada yang mau diskusi dan mau tanya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya.